Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami mahasiswa-mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta izin mewawancarai Bapak atau Ibu untuk memenuhi tugas pengantar manajemen dan bisnis. Sebelumnya, izin kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Syifalis Febriani. Nama saya Noviantini Nasyusya Fitri. Nama saya Misa Triananda. Nama saya Najwa Nabila Adli. Nama saya Naura Rehana. Nama saya Muhammad Lutfi. Di sini kita sedang berbicara dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Emi Sri Puji. Baik Ibu. Kita mulai aja ya Bu. Siap. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu, Jasa Marga ini termasuk jenis BUMN apa kalau boleh tahu? Oh, Jasa Marga itu bergerak di bidang pengusahaan jalan tol ya. Itu menyediakan sebagai penyedia pelayanan di bidang jalan tol. Seperti itu. Pertanyaan kedua, tanggal berapa Jasa Marga ini berdiri? 1 Maret 1978. Pertanyaan ketiga, apa fungsi dari Jasa Marga ini? Fungsinya tuh berkaitan sama penyediaan layanan jalan tol ya, kayak merencanakan, terus membangun, mengoperasikan, kemudian memelihara jalan tol serta sarana dan pelengkapannya. Seperti itu, agar jalan tol itu tuh dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang lebih tinggi gitu nilainya dibandingin jalan bukan tol gitu. Kalau boleh tahu tujuan didirikannya Jasa Marga ini untuk apa dan siapa saja sasaran dalam Jasa Marga ini? Kalau sasarannya seluruh masyarakat dan berbagai kalangan ya, karena kan semuanya pasti menggunakan jalan tersebut ya, untuk memperlancar segala urusan baik bisnis maupun non bisnis gitu kan. Terus kalau tujuannya itu ya membuat jalan tol itu tuh punya nilai yang lebih dari jalan non tol gitu, jalan umum non tol gitu. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana memperoleh badan hukum dan apakah sulit untuk mendapatkan badan hukum? Kayaknya nggak sulit ya, karena kan memang ini BUMN itu kan badan usaha milik negara ya, di mana milik pemerintah gitu kan. Jadi pasti melalui instansi-instansi yang berkaitan gitu, mudah untuk mendapatkan legalitasnya gitu kan, seperti itu. Visi misi dari Jasa Marga ini apa ya? Kalau untuk yang tahun sekarang ya, tahun 2000 yang terbaru ya, wah panjang deh visi misinya, gimana nih? Disebutin juga? Iya. Kalau visinya itu menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya dan berkesinambungan. Kalau misinya ada 4 poin nih. 1, memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional. Kemudian mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. Lalu yang kelima itu mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni gitu. Kalau tadi ya Jasa Marga itu kan dia itu suatu badan milik negara itu yang memang ingin melaksanakan atau menunjang program-program pemerintah, kebijaksanaan atau program pemerintah, khususnya itu di bidang pembangunan pengusahaan jalan tol gitu. Apakah kami di sini boleh tahu kami berbicara dengan Bapak siapa? Tato Widarto. Lanjut aja ke pertanyaannya ya Pak.
pertanyaannya, rencana apa yang akan dilakukan dan harapan untuk kedepannya apa untuk Jasa Marga ini? Kalau Jasa Marga itu kan bisnisnya transportasi ya, untuk memperlancar. Jadi setiap daerahnya akan membangun setiap daerah-daerah itu pembangunan jalan tol. Biar transportasi itu lancar setiap daerahnya. Itu aja sih. Untuk harapannya? Harapannya ya tercapainya transportasi setiap itu bisa lancar antara daerah-daerah lain. Misalnya ada jasa, kan kalau jalan tol itu kan istilahnya jasa untuk pelayanan transportasi. Jadinya supaya perusahaan-perusahaan dari manapun mau mengirim barang suatu jasanya jadi lancar gitu. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan Jasa Marga ini supaya bisa mencapai kesuksesan? Di Jasa Marga itu adanya dari segi dalam ya, namanya ada tata nilai. Itu ada tata nilai sendiri ya untuk Jasa Marga untuk kedepannya dari lingkungan karyawannya lah. Kalau untuk apa namanya, untuk jalannya kita berusaha atau mengembangkan setiap transportasi itu membangun jalan tol. Terus udah gitu membangun dan mengoperasikannya. Itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang muncul dari awal berdirinya Jasa Marga hingga sekarang? Dan biasanya masalah apa yang sering terjadi? Kalau itu kan dari pemakai jalan istilahnya ya, banyak yang komplain antara kondisi jalan, berlubang apa enggak. Nah, makanya Jasa Marga untuk meningkatkan itu harus ada pemeliharaan secara rutin, adanya temu pelanggan. Jadinya kan apa keluhan dari pelanggan akan terpenuhi gitu loh ya. Dari dulu adanya kalau di antrian gerbang itu macet. Gimana caranya Jasa Marga untuk mengembangkan? Dulu kan tunai, ribet, makanya bikin sistem elektronik. Nah kan jadi berkembang. Untuk awal-awalnya sih pertama ya pemakai jalan kan istilahnya sulit ya, belum ada ini kartunya, ada saldo kurang. Beriringnya waktu ya lama-lama udah terbiasa, udah tersiap gitu loh. Ya ini Jasa Marga istilahnya akan mengembangkan lagi dengan sistem udah pakai kartu, namanya pakai flow sistemnya, jadinya pakai sensor aja udah tinggal jalanannya. Nah rencana mau seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan ini dalam mengambil keputusan? Apakah dengan mengadakan rapat anggota tahunan atau berkoordinasi saja dengan pengurus dan manajer? Biasanya sih itu antara direksi ya, kalau sama pemegang saham. Jadi berkoordinasi dulu dia biasanya tiap biasanya sih bulan Julian gitu. Setiap tahun pasti ada. Nah Jasa Marga juga setiap kalau ada audit juga tuh masalahnya itu setiap bulan ada rekapnya, terus setiap triwulan juga ada. Apakah target-target yang diharapkan sudah tercapai? Ya istilahnya setiap bulan itu Jasa Marga harus mempunyai target ya, walaupun itu ada yang tercapai ataupun tidak ada, jadi itu tergantung dari kondisi dan ya setiap waktu kan biasa ada kendalanya ya, masalah dari yang mungkin kayak ada kendala apa kayak seperti kemarin ya COVID ya kan tidak juga mencapai, ada bencana alam itu juga mempengaruhi juga kan. Biasanya sih kalau setiap tahun itu kalau misalnya ada Nataru kalau nggak pas Lebaran itu kita udah persiapkan. Bagaimana struktur yang dimiliki Jasa Marga ini? Bisa dijelaskan sedikit untuk job desk-nya? Kalau Jasa Marga itu strukturnya ya dari berapa aja ya? Ya intinya sih semua perusahaan itu sama ya, dari direksi, terus manajer
bagian-bagian kan ada tertentu nih, misalnya ada direksi keuangan, direksi pengembangan, untuk direksi IT-nya juga ada. Terus dari IT itu dibagi-bagi lagi sampai ke jajaran yang lebih terendah gitu. Maksudnya gimana? Tugasnya ya kalau di sini kan istilahnya namanya transportasi ya, direktur operasional biasanya yang mencakup itu ya untuk direksi operasional. Ada lagi yang maintenance-nya, direksi maintenance dibagi-bagi operasional, maintenance tuh. Kalau operasional masalah transaksi jalan tol, masalah lalin sama pendapatan tol. Kalau yang manajemen itu untuk masalah jalan, kualitas jalannya gitu. Kan ada juga yang untuk pemeliharaannya siapa, dibagi-bagi gitu aja sih. Lalu bagaimana pengelolaan atau sistem manajemen dalam jasa marga ini? Pengelolaannya ya biasanya apa ya kalau pengelolaannya? Kalau pengelolaan jasa marga biasanya kan kita banyak ruas ya, jadi dibagi-bagi, dibentuk ya regional, ada Jakarta Cikampek, terus Jagorawi, dalam kota tuh CTC namanya tuh ya, CMTM. Sekarang lagi kan bangun lagi di yang mau arah Cipularang. Nah sekarang jasa marga kayaknya membuat seperti dibagi-bagi per lokasi. Kalau kita kan dibikin lagi namanya perusahaan untuk Jakarta sampai Surabaya itu dikelola oleh PT JTT, dibikin lagi anak perusahaan jadinya gitu. Nah dari setiap JTT itu mempunyai berapa ruas, sampai 12 ruas. Jakarta Cikampek, kalau Cipularang itu kan punya Astra lah, kanan juga kan, nyambung lagi Kali Kanci itu punya jasa marga lagi. Terus Semarang Batang sampai Surabaya. Jadi per ruas itu masing-masing dulu, ntar baru laporan ke pusat. Ini masuk ruas mana? Ini termasuk Kota Cikampek. Tapi sekarang kan saya ini berdiri di PT JTT, anak perusahaan juga, tapi berpacu ke pusat juga sih, intinya jasa marga juga. Lalu usaha pemasaran apa saja yang udah dilakukan oleh jasa marga? Istilahnya jasa marga memasarkan itu kan namanya udah kayaknya jalan tol itu udah perusahaan kayak udah kayak kebutuhan gitu ya untuk transportasi. Istilahnya jasa barang, jadi mempercepat barang di sini sampai ke tujuan ya gitu ya, mempercepat lah istilahnya tujuannya. Terus juga akan mengembangkan suatu wilayah dengan ada jalan tol, wilayah ini akan lama berkembang, kayak ada perumahan, jadi berkembang, cepet aksesnya gitu. Nah usaha-usahanya itu juga kita membuat seperti ada untuk kayak sistem trafo itu loh. Jadi masyarakat tahu ada jalan tol ini dengan adanya trafo itu buat di sini macet, kita susah jangan lewat sini lah, alternatifnya lewat mana gitu loh. Oke, baik. Selanjutnya, apakah perusahaan jasa marga ini melakukan evaluasi kerja setiap tahun seperti melakukan audit internal dan eksternal? Lalu bagaimana hasil umumnya? Nah, itu kan tiap bulan pasti ada, per triwulan pasti ada, tiap 3 bulan sekali direkomendasikan tiap ruas membagi laporan ke kantor pusat ini nih jasa marga. Udah sih itu aja sih sebenarnya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana perusahaan jasa marga menghadapi persaingan dalam sektor BUMN sekarang ini? Kalau untuk persaingan sih sebenarnya untuk meningkatkan kualitas namanya jalan tol ya kita tetap terus memperpanjang
konektivitas, jadi setiap daerah-daerah saling itulah biar cepat. Juga pemeliharaannya, perawatannya harus dijaga biar kan lancar. Kalau misalnya ada lubang juga kok banyakkan komplain. Nah, itu aja sih sebenarnya. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih ya Pak. Iya.